Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar kalian semua anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Masih ngantuk nih, Bu. Ngantuk biasa. Berarti Mas Gampang jam berapa tadi malam tidur? Jam segini masih ngantuk? Iya, main game, Bu. Ya, dikurangin ya main gamenya. Ya, Baik, Bu. hari ini kita akan mulai pelajaran dasar-dasar kegrafikaan. Tentu saja mata pelajaran ini masih asing di telinga kalian karena emang baru ditemui di jenjang SMK ini. Kalian dari SMP tentu saja belum pernah dengar apa itu mata pelajaran dasar-dasar kegrafikaan. Namun sebelumnya yang Ibu perlu sampaikan adalah kalian tetap harus semangat, harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan yang ada, kemudian nggak perlu keluar rumah kalau tidak penting sekali. Kemudian satu lagi, kalian harus semangat ya, karena kalian adalah anak-anak yang terpilih bisa masuk ke SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan ini. Di antara ratusan anak-anak yang lain yang ingin mendaftar ke sini, kalianlah orang-orang yang terpilih. Jadi harus mensyukuri dengan cara ikutin aturan mainnya, ikutin peraturan yang ada di sekolah ini. Kemudian kalian tetap harus nikmatin prosesnya. Nikmati prosesnya belajar selama di sini sehingga bisa mengikuti semua pelajaran yang ada di SMK ini. Baik, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita akan berdoa bersama. Ketua kelas sudah dibentuk tentu saja ya, struktur organisasi kelas yang Ibu tahu, ketua kelasnya Mas Istoro, silakan memimpin berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Ya, Bu. Marilah teman-teman semua kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Mas Istoro. Kemudian jangan lupa kalian untuk presensi, Ibu sudah share di Google Classroom. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Biasanya ada batas waktunya kalau daftar hadir, jadi jangan terlambat. Baik, hari ini kita mulai saja mata pelajaran dasar-dasar kegrafikaan. Yang pertama itu adalah memahami pola tata letak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian belajar, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian pola tata letak. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip tata letak dalam desain grafis. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur tata letak dalam desain grafis. Jadi ini KD 3.1. Sebenarnya ada tipografi dan segala macam, tapi Ibu takut nggak cukup waktunya. Nanti kalau tidak cukup, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Baik, sebelum Ibu mulai, kalian ada yang tahu apa itu desain? Ada yang tahu desain itu apa? Gambar rancangan, Bu. Ya, gambar rancangan. Yang lain? Desain baju, Bu. Apa? Gampang? Desain baju. Desain baju. Ada yang lain lagi? Poster, Bu. Poster, boleh juga. Baik, kita mulai ya. Kelihatan, Bu. Ya, maaf. Ya, Bu. Ya, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Jadi tadi yang Mas Gampang gambar baju ya bisa jadi kan masuk ke sini. Tapi sebenarnya desain grafis itu adalah komunikasi visual, ya. Jadi mengkomunikasikan secara visual menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Kenapa justru kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari desain grafis, kan nanti ada hubungannya dengan pola tata letak. Nah, memadukan unsur-unsur atau elemen-elemen grafis adalah sebuah seni tersendiri dalam menghasilkan media komunikasi yang komunikatif. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan yang tepat. Nah, pengorganisasian atau penataan unsur grafis tersebut dilakukan berdasarkan kriteria tertentu
yang disesuaikan dengan tujuan dari pesan yang akan disampaikan. Nah, dalam desain grafis hal ini dinamakan dengan layout. Layout atau pola tata letak. Pola tata letak bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya layout. Nah, jadi pengertian tata letak secara istilah, pengertian tata letak adalah usaha menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, warna, dan lain-lain menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik, serta mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat. Itu tadi pengertian dari tata letak. Nah, tentu saja pada saat kita menyusun, ya, gimana Mas Gampang? Itu ada tulisan estetik, apa maksudnya, Bu? Estetik itu keindahan. Keindahan. Jadi komunikasi kita sampaikan agar menjadi seindah mungkin sehingga diterima oleh penerimanya atau khalayak yang akan menjadi tujuan kita untuk menyampaikan komunikasi kita. Seperti itu ya, Mas Gampang ya. Kasih, Bu. Ya. Nah, pada saat kita ingin menyusun pola tata letak atau layout, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dari desain. Nah, ini dia tahapan menyusun pola tata letak. Yang pertama adalah membuat tata letak miniatur, biasanya sketsa mini atau thumbnail. Kemudian yang kedua, membuat tata letak kasar atau rock layout, baru nanti membuat tata letak komprehensif yang lengkap. Yang lengkap itu maksudnya ya ada gambarnya di situ, kemudian ada kata-katanya di situ. Nah, itu tahapan menyusun tata letak. Nanti kita coba bersama-sama ya. Kalau ada waktunya nanti ada kita praktekin kalau di pertemuan berikutnya. Sekarang kita teorinya saja dulu. Bu, mau tanya boleh nggak, Bu? Ya, yang tadi, Bu. Ini yang nomor 3 kok warnanya sama dengan yang nomor 2, Bu. Kalau yang nomor 1 kan biru, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Oh, nggak apa-apa, itu mah hanya ini saja, hanya warna saja. Tidak mempengaruhi ini. Hanya warna saja ya, Mas Istoro. Kalau suka pink, Bu. Iya. Nah, aplikasi pengolah tata letak. Nah, apa saja aplikasi pengolah tata letak itu ada Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura, Microsoft Publisher, dan WordExpress. Nah, program ini biasanya mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain seperti Adobe Photoshop. Nah, program yang Ibu sebutkan tadi sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lainnya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa pada saat kita menyusun pola tata letak, kita tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar desain. Sama dengan prinsip dasar desain yang lainnya, pola tata letak juga menggunakan prinsip ini. Nah, yang pertama adalah unity atau kesatuan, kemudian keseimbangan atau balance, ritme, kemudian proporsi, kontras, dan dominan. Kita nanti akan bahas satu-satu. Satuan itu apa, kemudian keseimbangan itu apa. Baik, sebelum kita bahas, ada yang tahu kesatuan itu apa? Kesatuan. Menyatu, Bu, semua unsur di situ, Bu. Ya, bagus sekali, Mas Istoro. Yang lain, Mas Kabib mungkin? Itu, Bu, kayak ada objek-objek, itu nanti disusun menjadi satu. Ini bagian ini bagian ini. Mungkin kayak gitu ya, Bu, ya? Ya, bagus sekali ya, Mas Kabib ya. Kita coba ini. Nah, kesatuan. Ini prinsip-prinsip dasar dari desain ya. Jadi kesatuan atau unity itu adalah prinsip, ini sesungguhnya ada prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan warna, raut, arah, dan lain-lain, maka kesatuan bisa tercapai. Seperti yang Mas Istoro dan Mas Kabib tadi sampaikan. Jadi di antara beberapa objek itu menyatu.
ya, ada kesatuan. Kalau dia tidak menyatu, maka terlihat kacau balau atau tercerai-berai. Apabila beberapa objek itu menyatu, maka dia akan mengakibatkan karyanya enak untuk dipandang. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nih, contohnya seperti ini. Ya. Jadi antara beberapa unsur dia menyatu. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Dalam desain grafis merupakan pembagian sama berat baik secara visual maupun secara optis. Nah, balance dibutuhkan untuk menciptakan desain yang komunikatif dan memiliki estetika yang baik. Keseimbangan ini dibagi dua yang mendasar ya, yaitu keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat sehingga tampak memiliki bobot visual yang sama. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan asimetris yang merupakan pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi halaman. Ini contohnya. Kalau yang ini dia keseimbangan asimetris. Dia tidak terbagi rata, tapi dia ada keseimbangan kiri dan kanan tidak sama. Ini yang keseimbangan asimetris. Kok nggak jatuh ya, Bu? Hilang. Karena dia menjadi seimbang dia di sini kan. Ini contoh dari keseimbangan asimetris. Kemudian kalau yang ini keseimbangan simetris. Kenapa nggak jatuh nih, Mas Amin? Dilem paling, Bu. Tidak, kalau pernah lihat yang orang yoga, orang melakukan gerakan yoga juga seperti itu kan. Dia ada juga yang megang itu, Bu, nggak kelihatan. Iya. Tidak ya. Jadi ini keseimbangan yang asimetris. Nah, seperti ini dia. Jadi walaupun ini kalau ini kan sama begini kan, dibagi tengah begini, dia kiri kanan sama. Kalau ini tidak, tapi tetap menjadi keseimbangan yang simetris. Seperti itu ya. Kemudian yang kalau atas bawah, Bu. Bawah gimana? Dibaginya atas bawah gini. Kan dia seperti ini kanan biasanya ya. Atau bisa juga kalau memang atas bawah boleh dari bidang yang akan kita desain. Dan kemudian yang prinsip berikutnya adalah proporsi. Nah, pada dasarnya proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi agung atau the golden mean adalah proporsi yang paling populer dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Apa itu proporsi? Ada yang tahu proporsi? Mungkin ukuran, Bu. Perbandingan, Bu. Perbandingan, Bu. Ya, Mas Amin bilang ukuran, Mas Istoro perbandingan. Baik, betul ya, bagus. Jadi proporsi merupakan perbandingan antara bentuk elemen besar dengan elemen kecil. Proporsi menyangkut hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain atau bagian dengan keseluruhan atau antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi proporsi itu bisa jadi dia perbandingan objek dengan bidang gambar, dengan bidang rumah, bisa juga, atau dari satu objek dengan objek yang lain, atau dia perbandingan di antara bagian-bagiannya sendiri, itu juga sama, boleh proporsi. Pokoknya dalam satu bentuk apel gitu, nah tangkainya dengan badannya itu proporsi atau tidak, itu proporsi. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip yang selanjutnya itu irama atau ritme atau ritme. Jadi irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dalam bentuk-bentuk alami. Bisa kita ambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut. Ini kemudian barisan semut atau gerak dedaunan yang bergoyang karena ditiup angin, itu bisa juga. Ya, contoh-contohnya seperti itu kalau yang ada di alam. Jadi pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Dalam desain juga seperti itu, dalam pola tata letak juga seperti itu. Bisa jadi pengulangan yang teratur dan terus-menerus. Ini contohnya, ini kan kue-kuehnya ini, jadi dia terjadi pengulangan. Kemudian yang ini kalau dalam desainnya, yang di sini seperti batik ini kan pengulangan
terjadi pengulangan. Kemudian yang di sini juga, yang ini, jadi dia terjadi pengulangan yang teratur dan terus-menerus. Nah, dalam desain grafis, irama atau ritme merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Pengulangan atau melalui unsur serupa dengan cara yang konsisten dan variasi perubahan dalam bentuk ukuran, posisi, atau elemen adalah kunci untuk menciptakan visual ritme. Jadi kadang-kadang bentuknya juga tidak harus sama besar, umpamanya ukuran ya, harus sama besar. Itu bisa disebut dengan irama atau ritme. Nah, kemudian yang prinsip selanjutnya adalah dominasi atau domination. Dominasi sendiri berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Atau bisa juga disebut dengan center of interest, point of interest bisa juga, focal point atau eye catcher. Jadi kalau dalam suatu desain nanti, umpamanya brosur seperti itu ada yang menjadi point of interest biasanya. Nah, dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan atau monoton. Contohnya seperti ini. Nih, apel nih. Di antara apel hijau ini, ada satu nih, apel merah, sehingga menjadi focal point atau point of interest-nya. Kemudian kalau yang ini, di mananya nih, yang sepeda ini? Focal point-nya di mana ini? Ada yang tahu? Roda, Bu. Lingkaran, Bu. Ya, di sepedanya ya. Dia kan menjadi satu kesatuan dengan apa namanya tulisan ini, huruf ini. Yang menjadi focal point adalah sepedanya. Kemudian kalau yang kemasan minuman ini di mananya? Tutupnya, Bu. Ditutupnya. Gampang. Biru. Satunya putih. Di mananya? Ini biru, ini putih. Di mananya kalau yang lain selain Mas Gampang? Di gambarnya, Bu. Di gambarnya ya, bagus. Ya. No. Di gambarnya ini dia menjadi focal point-nya, kelihatan banget. Ini seperti apa? Burung hantu dengan mata yang indah yang melotot begini. Ya, itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah emphasis, ya, point of the. Biasanya ini bisa jadi dia dikeluarkan dari yang domination tadi, atau dia menjadi satu kesatuan. Jadi prinsip-prinsip desain itu ada, kalau emphasis ini masuk ke dalam domination, maka dia menjadi ada 5. Tapi kalau dia keluar jadi 6, gitu kan. Nah, emphasis atau disebut juga dengan pusat perhatian, merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Itu bisa juga emphasis masuk ke dalam domination tadi, atau dia keluar dari domination sehingga menjadi unsur yang berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini penekanannya ada di mana? Tulisannya itu, Bu, semua yang apa itu? Semua itu bukan yang coba bilang suka. Ya, karena warnanya beda. Ya, bagus sekali Mbak Retno. Yang lain? Lomboknya, Bu, gambar lombok. Lomboknya mana? Kecil sekali lomboknya, Mas Gampang. Garansi 100%, garansi, Bu. Ya, Mas Amin, bagus sekali. Warna merah, Bu. Apa, Mas Kabib? Warnanya merah, Bu. Mungkin itu memperkuat apa produk itu kan saus ya, Bu ya. Jadi dibuat merah itu. Oh, baik. Kemudian kita masukin dulu ya. Semua masukan kita kumpulin dulu nih. Yang lain ada lagi? Dijamin puas, Bu. Dijamin puas. Oke. Mas Amin fokusnya yang ini ya, yang beda-beda. Kemudian yang lain? Rasa dahsyat, Bu. Nah, ya. Tuh, Mas Istoro. Ya, Mas Istoro lebih tepat. Lebih dahsyat, Mas. Ya, lebih tepat. Karena kalau secara warna, Mas Kabib yang sampaikan tadi secara warna, oke, memang
memang dia memakai warna merah sehingga menarik perhatian dan mencolok. Tapi secara keseluruhan ini adalah warnanya merah gitu kan. Nah, tapi dari kumpulan warna merah, dasarnya merah, sambelnya juga merah, botolnya. Nah, yang menjadi point of interest-nya itu adalah rasa dahsyat ini. Dia dicetak besar hurufnya dibandingin huruf sebelah-sebelahnya. Kemudian Bu, mau tanya Bu. Ya, siap. Ini, gimana Mas Gampang? Tadi ada keseimbangan kata Ibu. Ini keseimbangannya pakai yang mana, Bu? Keseimbangan dia antara apa namanya? Semua isi ini terhadap bidang gambar atau kiri dengan kanan dia seimbang. Jadi pakai maksudnya asimetris atau simetris gitu ya? Ya, ini apa coba? Yang lain jawab. Simetris atau asimetris? Asimetris. Iya, betul ya, Mbak Retno ya. Ya. Jadi Mas Gampang paham ya? Ya, Bu. Saya doakan jadi guru, Mbak Retno. Iya. Amin. Amin. PNS ya Pak ya? Biasanya Ibu kalau di kelas Amin. itu, jadi anak-anak yang Ibu ingat itu adalah anak-anak yang paling itu yang paling aktif, yang paling pintar, dan yang paling lain-lainnya tuh. Biasanya yang Ibu ingat seperti itu. Paling banter Mas Amin. Ya. Nah, anak-anak yang paling seru biasanya ya, kalau bilang badel nggak boleh. Nah, Bu, anak-anak mau istirahat Bu, sudah Bu, mau istirahat. belum. Nah, anak-anak yang spesial seperti itu biasanya selalu Ibu doakan menjadi guru, biar merasakan gimana. Amin. Baik, ini kita kembali lagi ke sini ya. Ya, tadi Mas Istoro bilang bahwa yang menjadi penekanan itu adalah di rasa dahsyat. Rasa dahsyat dan dia dicetak lebih besar, kemudian lebih besar dibandingin tulisan di sekitarnya, dan juga dia lebih nampak dari jauh, lebih kelihatan. Juga botolnya ini yang paling besar yang di depan ini juga merupakan point of interest-nya atau penekanannya di situ. Nah, yang berikutnya ini apa nih? Ini kalau di sini penekanannya di mana anak-anak? Keluarga berencana. Mana ada keluarga berencana, Mas? Itu kalau tadi 980 Bu. 80 juta Bu. Betul, Mas. Saya kalau lihat itu langsung, wah gimana itu Bu, angka itu Bu, uang itu langsung utang ke bank ya Mas. Baik. Mobilnya Bu, dari bagus rumah mobilnya. ini yang menjadi point interestnya adalah 950. Jadi dia lokasinya yang di Bintaro Jaya di sini dekat rumah Ibu. Nah, dengan harga segini itu adalah harga yang murah karena biasanya memang MM-an ke atas seperti itu. Makanya ini menarik pembeli, menarik konsumen tentu saja. Kemudian setelah dia menampilkan ini 950 jutaan hanyaan ini, kemudian dia tambahin lagi nih unit terbatas. Nah, orang semakin akan bersegera untuk membeli gitu karena wah unit terbatas nih 950 20 juta lagi udah menjadi 1M kan. Nah, sehingga orang menjadi buru-buru untuk membelinya. Seperti itu ya, anak-anak. Sebenarnya dari dua bahasan yang ini tadi, nah ini yang ini satu lagi. Ini di mana? Empasis penekanan. Brosur Bu, di brosur itu. Pesona Jogja Bu. Ya, Pesona Jogja. Dari background brosur yang berwarna abu-abu seperti abunya Gunung Merapi ini, kemudian muncul warna Pesona Jogja dengan ciri khas Jogja becaknya. Ini menjadi point of interest atau penekanan dari brosur ini. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sebenarnya dari dua penjelasan tadi, dari rasa dahsyat ini, yang iklan ini kemudian sama brosur ini, harusnya kita akan masuk ke dalam apa aja itu unsur-unsur dari desain. Tapi karena keterbatasan waktu, unsur-unsur desain nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk hari ini, jangan lupa kalian kerjakan LKPD, sudah Ibu share di Google Classroom. LKPD-nya ada 3 soal, ada video nanti kalian amati, kemudian kalian kemukakan pendapat kalian, kemudian ada 1 gambar, kalian juga bisa lihat, kemudian kalian amati, kemudian kemukakan pendapat. Juga ada tes formatif.
Nggak banyak soalnya, hanya 10 soal. Nanti kalian kerjakan di Google Form seperti biasa ya anak-anak ya. Nanti Ibu kasih waktu setengah jam cukup lah dari setelah pertemuan ini Ibu akhiri. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Baik, tidak ya, karena memang sudah habis waktunya. Dari pertemuan ini kita dapat menarik kesimpulan. Apa yang kesimpulannya kita dapat? Kesimpulannya adalah prinsip-prinsip desain itu ada 6 tadi ya. Yang satu kesatuan, kemudian keseimbangan, proporsi, kemudian berikutnya irama, kemudian dominasi, dan penekanan atau empasis tadi. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sekian, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan terpaksa kita bahas dulu unsur-unsur desain, kemudian kita lanjutkan juga dengan bahasan berikutnya tentang tipografi. Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.